Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan yang baik, penuh dengan berkat, kelimpahan, dan sukacita dari Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk mengikuti KPA dengan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap berkat pemeliharaan dan kasih karunia-Mu yang berlaku buat hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap kami, mempersiapkan setiap kami Tuhan, untuk dapat menikmati berkat firman-Mu. Jamah hati jiwa roh kami, agar dapat menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam-dalam, berakar dan bertumbuh dalam setiap kami. Tapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya berkenan untuk dapat menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17 tentang Allah yang memberi kelepasan. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya sendiri, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-13 untuk kita semua. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Perempuan dalam kisah kali ini menderita sakit yang cukup lama, yaitu 18 tahun. Kita bisa membayangkan kalau kita sakit baru beberapa jam saja, rasanya itu sudah luar biasa, tidak tertahankan. Apalagi selama 18 tahun. Secara medis, orang bisa mengalami bungkuk karena beberapa faktor. Di antaranya karena adanya gangguan tulang belakang. Bisa juga karena kebiasaan sikap badan yang kurang baik. Atau juga karena orang harus menanggung atau menggendong beban yang berat di punggungnya dalam kurun waktu yang lama. Karena itu dilakukan berulang-ulang sehingga mempengaruhi postur tubuh. Tapi bisa juga bungkuk itu disebabkan karena seseorang mengalami rasa sakit atau rasa nyeri di bagian tubuh, misalnya seperti di punggung, di leher, atau di anggota badan yang lainnya. Dan untuk mengatasi rasa sakit, orang cenderung akan membungkukkan badannya. Kebiasaan ini apabila dilakukan secara terus-menerus, dapat berpengaruh kepada bentuk tubuh secara permanen. Perempuan yang dikisahkan hari ini mengalami sakit yang diakibatkan karena kerasukan roh jahat. Ikatan dari iblis ini membuat dia sakit dalam kurun waktu yang panjang, sehingga berpengaruh kepada bentuk tubuhnya. Orang yang mengalami bungkuk, itu pasti rasanya sakit sekali ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena orang yang bungkuk tidak akan bisa menegakkan badannya. Orang yang bungkuk juga akan terbatas pada cara pandangnya. Karena kondisi badannya, mereka tidak akan bisa melihat ke atas, melainkan memiliki jarak pandang hanya mampu melihat ke bawah. Di dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bungkuk juga menggambarkan adanya beban hidup yang menindih dan menyebabkan seseorang akan khawatir. Itu sebabnya orang yang khawatir atau bungkuk secara rohani atau secara psikis, mereka akan kehilangan sukacita, akan kehilangan kegembiraan, akan kehilangan pengharapan ya. Kenapa? Karena terlalu khawatir akan kehidupannya atau akan sesuatu hal. Tetapi yang luar biasa dari perempuan yang bungkuk ini seperti bisa dibaca dalam ayat yang ke-10. Perempuan ini tetap menghadiri ibadah pada hari Sabat. Yang perlu kita tahu, pada zaman itu, pada saat ada ibadah, maka para wanita tidak akan duduk di posisi depan ya. Para wanita atau perempuan biasanya akan duduk di
belakang atau di samping, sehingga kehadirannya tidak terekspos. Begitu juga dengan perempuan yang dikisahkan hari ini. Selain itu, tidak dikisahkan bahwa perempuan ini mendatangi Tuhan Yesus atau berseru-seru minta disembuhkan. Karena pada hari itu adalah hari Sabat, hari di mana orang Israel memfokuskan diri untuk beribadah, tidak bekerja. Saya membayangkan dengan segala keterbatasannya, perempuan ini berusaha berangkat dari rumahnya atau dari kediamannya menuju ke rumah ibadat. Sebuah perjuangan untuk dia belajar mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang luar biasa, ketika kemudian dia mengikuti ibadah di dalam rumah Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Ketika sedang mengajar, tetapi Tuhan melihat perempuan bungku ini, meskipun posisinya tidak terekspos ada di bagian depan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 12-13 dikatakan bahwa Tuhan Yesus melakukan 4 tindakan terhadap perempuan bungku ini. Yang pertama, Tuhan melihat. Lalu Tuhan memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu sembuh." Tidak hanya cukup berkata-kata, tapi Tuhan juga meletakkan tangannya dan berkata bahwa saat itu juga ada kesembuhan. Dan memang terjadi saat itu juga perempuan itu berdiri dan sembuh. Dia terbebas dari ikatan iblis yang telah membelenggunya selama 18 tahun. Sehingga dia kemudian memuliakan nama Allah. Hari-hari ini, apakah ada sesuatu yang mungkin begitu membebani hidup kita sehingga kita pun mengalami kebungkuan secara rohani? Mungkin kesehatan yang tidak segera membaik, meski sudah berupaya dengan beragam obat dan juga terapi. Bisa juga kekhawatiran kita atau beban hidup kita karena kesulitan finansial, apalagi sekarang ditambah dengan adanya kenaikan BBM. Semua kebutuhan pokok naik, sedangkan gaji tidak naik. Atau juga mungkin pergumulan doa yang telah begitu lama dinaikkan kepada Tuhan tetapi belum dijawab. Atau tentang pekerjaan, tentang adanya tantangan dan persaingan di dunia kerja, di mana kebutuhan karyawan yang terus bekerja, lapangan kerja yang tersedia tidak berimbang. Ada banyak hal yang bisa menjadi beban bagi hidup kita, yang itu bisa membuat kita bungkuk secara rohani. Atau bahkan juga apabila itu terkait dengan kesehatan juga membuat kita bungkuk secara jasmani. Semua beban dan kekhawatiran itu membuat kita bungkuk sehingga kita tidak bisa memandang ke atas kepada Allah. Bahkan kita kehilangan optimisme kita akan masa depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tapi ingatlah bahwa bagian kita adalah di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Seperti perempuan ini yang mencari dahulu kerajaan Allah tanpa dia meminta, Tuhan mendatanginya dan melakukan mujizat atas hidupnya. Dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bangun iman kita. Teruslah kita berseru-seru berdoa kepada Tuhan dan menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Mungkin seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi, tapi percayalah Tuhan sedang bekerja untuk memberikan kita kelepasan atas setiap belenggu yang sedang kita alami.
Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup melepaskan ikatan perempuan yang sudah 18 tahun ada dalam belenggu iblis sehingga mengalami kemerdekaan, karena disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah keturunan Abraham. Begitu juga dengan kita. Berapa tahun kita mengalami belenggu dan mengalami kebungkuan rohani? Mungkin baru beberapa bulan, mungkin sudah tahunan. Tapi mari, ada kelepasan juga berlaku bagi kita. Cari Allah dulu, arahkan pandangan kita dan jangan lupa untuk terus berdoa, berseru, berharap kepada Tuhan. Karena Allah yang memberikan kelepasan 2000 tahun yang lalu adalah Allah yang sama juga mampu memberikan kelepasan bagi kita hari ini. Mari kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Menjadi kerinduan kami untuk mengalami kelepasan sebagaimana yang dialami oleh perempuan yang kami dengar kisahnya hari ini. Kami mohon belas kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini masih mengalami ikatan-ikatan dari iblis yang membelenggu hidup kami, yang menekan hidup kami, yang membuat kami bungkuk rohani, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah Tuhan Yesus ada kelepasan bagi kami dari setiap sakit penyakit dan kelemahan kami. Ada jalan keluar atas pergumulan kami. Ada jawaban doa atas setiap kerinduan kami. Ada kemurahan dan kecukupan dari Tuhan atas setiap kebutuhan dan kekurangan kami. Ada kemerdekaan, ada kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ada mukjizat boleh terjadi atas perempuan yang bungkuk 18 tahun. Demikian juga ada mukjizat dan kelepasan terjadi atas kami hari ini. Karena kami juga anak-anak Allah yang mengalami dan mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan janji-janji itu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berikan kami keyakinan iman, berikan kami kekuatan iman, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan kiranya Engkau terus memelihara kami, menuntun hidup kami, menyertai dan melindungi kami. Kami menyerahkan Bapak Ibu Gembala, para staf gembala, seluruh jemaat Tuhan, bangsa dan negara ini di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kiranya Allah, Engkau terus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dalam segala perkara. Dan biarlah melalui keberadaan setiap kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Allah menjadi berkat bagi setiap kita. Sampai jumpa lagi dalam ibadah KPA hari Rabu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.